Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tua, anak Hang Mamut. Mereka berempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintang, negeri yang besar itu, apalagi kita ini orang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintang agar lebih mudah mencari kerja." Lalu pada malam harinya, Hang Mamut bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mamut pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mamut pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tua nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tua. Setelah selesai dipeluklah anaknya itu. Lalu kata Hang Mamut kepada istrinya, "Adapun anak-anak kita ini, kita jaga baik-baik, jangan diberi jauh-jauh." Keesokan harinya seperti biasa Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gembarlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. "Hai Hang Tua, hendak matikah engkau tidak mau masuk ke kampung?" Maka kata Hang Tua sambil membelah kayu, Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang membunuh. Ia pun akan mati olehnya. Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tua sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko, katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tua mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kampaknya. Hang Tua mengayunkan kampaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekuy. Mereka pun langsung berlari mendapatkan Hang Tua. Hang Jebat dan Hang Kesturi bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak itu dengan kampak?" lalu menjawabnya, Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kampak. Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya Sang Hang Tua. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh Sang Raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tua. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan Sang Raja. Maka Sang Baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bawahan-bawahannya. Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah Sang Raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat pada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar daripada pegawai lainnya." Setelah Baginda mendengar hal itu, maka Raja pun terkejut lalu bertanya. Semua apa saja yang kalian ketahui tentang semua ini? Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang tidak ingat tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." maka Baginda bertitah. Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya. Maka Tumenggung menjawab, "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat untuk datang saja. Hamba takut karena yang melakukan hal itu Tuhan sangat menyukainya. Baiklah, kalau begitu Tuhan percaya perkataan saya, karena jika tidak alangkah buruknya nama baik hamba." Setelah Baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah. "Siapakah orang itu? Sang Hang Tuangkah?" Maka Tumenggung menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukan selain Hang Tua itu?" Saat pegawai-pegawai hamba memberitakan hal ini pada hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat Sang Hang Tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tua ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu, maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu. "Jelas, singkirkan